Gugatan cerai yang diajukan Dena Devanka terhadap Jonathan Frizzy kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan duplik dari pihak Jonathan Frizzy sebagai tergugat. Dalam pembacaan duplik tersebut, Ijong melalui kuasa hukumnya meminta hak pemeliharaan anak yang tidak diajukan Dena dalam gugatannya. Sayang, dalam persidangan kemarin, baik Ijong maupun Dena tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Dena Devanka sendiri tampaknya sudah patah arang. Harapannya untuk bisa rujuk dengan Ijong hilang seketika. Apalagi Beni Simanjuntak sebagai perwakilan keluarga Ijong seperti tak pernah berhenti menyerang dirinya. Yang paling membuat hatinya terpukul karena Ijong berusaha merebut hak asuh anak dari dirinya. Kemarin, kami berusaha menemui Dena di kediamannya. Di luar dugaan ada Ijong di sana. Sayang, begitu mengetahui ada media yang datang, Ijong langsung pergi meninggalkan rumah. Dena sendiri tak mau banyak bicara. Ia berusaha menahan diri dan membiarkan kasus ini diselesaikan di ruang sidang. Oke, agendanya hari ini kita menerima replik penggugat. Perkara ini hanya dua. Satu hak asuh anak, kedua hak hadanah, biaya anak. Nah, ini permasalahannya. Di perceraian kan mengenai biaya anak-anak yang belum dewasa, ya. Kemudian mengenai siapa yang mengasuh. Dia mengajukan, meminta di dalam permohonan amar putusannya itu, meminta perwalian, pemeliharaan itu mengasuh. Yang diminta di dalam amar putusan gugatan itu perwalian. Karena tidak adanya itu, kita gugat balik. Karena kita dengan adanya gugat balik, maka bisa majelis hakim mengabulkan permintaan kita. Karena dia tidak meminta untuk pemeliharaan, kita yang minta. 9 tahun mengarungi biduk rumah tangga, Dena dan Ijong akhirnya harus tunduk pada takdir hidupnya. Tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Dalam mediasi di pengadilan, Dena menyatakan bahwa perpisahan merupakan jalan terbaik. Keputusan itu tentu bukan keputusan mendadak yang dilatari oleh emosi yang tak tertahankan. 2 tahun lalu, saat pernikahan memasuki tahun ke-7, Dena mendapatkan percakapan romantis Ijong dengan seorang wanita yang membuatnya tak sanggup lagi bertahan. Namun karena dorongan Emma, sang ibu, Dena akhirnya bertahan. Namun sayang, semua harus berakhir. 30 Agustus 2021, Dena mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada saat itu kan pernikahan kita udah 7 tahun ya. Kita udah 7 tahun, aku ngerasanya tuh aku kecewa banget dong. Harusnya kan kamu sayangnya sama aku aja nih gitu loh. Terus begitu aku dikirimin chat-chatnya, wah itu aku tambah kecewa lagi. Chatnya dia selama ini dengan si orang ini itu kok romantis banget gitu ya, romantis. Dan menurut aku ada juga yang ada chat yang di luar kewajaran lah. Buat aku kayak kok gini sih gitu loh, ya kan? Yang chat yang sebenarnya ke aku aja mungkin dia nggak pernah seperti itu. Kok dia begini sama si istri orang ini gitu ya? Ya udah dong, istri mana sih yang terima atau yang tenang-tenang aja ya, walaupun pada saat itu dia langsung minta maaf segala macem. Kita tuh selama ini lihat dia itu hampir 2 tahun itu kita lihat tidak menyuruh dia untuk berpisah, tidak nyuruh apa-apa. Kita liatin terus perkembangannya dia itu sampai harus dia sendiri yang harus menentukan. Selama ini kita mencoba terus memperbaiki, dan saya lihat Denanya sendiri itu dari sejak awal tuh dia mencoba berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya. Karena setahu saya dia memang cinta ya sama suaminya. Masa-masa indah 9 tahun pernikahan akhirnya harus berakhir di tubir perceraian. Harmoni yang selama ini mewarnai rumah tangga mereka sudah hilang berganti ratap tangis perpisahan. Mengulik ke masa awal hubungan mereka, pernikahan Dena dan Ijong memang penuh drama dan kontroversi. Keluarga Ijong disebut-sebut tidak merestui hubungan mereka. Selain itu,
Dena juga disebut-sebut mau menikah dengan Ijong dengan syarat Ijong tak memberitahu dan tak mengundang keluarga besarnya ke pernikahan mereka. Tudingan itu sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Yang pasti, Ijong dan Dena tak lagi seperti dulu. Semua yang indah kini berganti dengan bara perceraian. 9 tahun pernikahan buat aku tuh pengorbanannya cukup besar gitu. Karena pada saat aku menikah, itu sebelumnya aku tuh bekerja gitu. Aku bekerja, aku kuliah tinggi-tinggi nih. Dan saat itu diminta oleh suami untuk berhenti kerja. Karena kita kan ingin mempunyai keluarga. Dan akhir-akhir 2 tahun 3 tahun ini cukup melelahkan gitu. Memang kita bahagia. We used to bahagia gitu ya. Saya yakin dia sayang banget nih, cinta banget sama saya. Iyalah, kita udah punya anak 3 gitu. Yang lucu-lucu, dan ternyata rasa percaya diri saya yang cukup tinggi itu ternyata itu salah. Seperti Ijong dan Dena Devanka, kemarin di tempat yang sama, Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi juga menjalani proses lanjutan sidang perceraian. Berbeda dengan Ijong dan Dena yang merebut hak pemeliharaan anak, Aldi dan Ririn sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan sepakat untuk mengasuh anak-anak bersama-sama. Jadi pada prinsipnya dalam antara Aldi dan Ririn itu memang sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai dan pada prinsipnya sepakat bahwa akibat perceraian adalah karena memang tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya gitu ya. Dan mengenai efek dari perceraian itu sendiri sudah dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan. Memang perceraian akan dijalankan proses perceraian akan dijalankan secara baik-baik. Kemudian anak itu diasuh secara bersama. Tahun mengayuh biduk rumah tangga, Ririn dan Aldi akhirnya memutuskan untuk berpisah. Perpisahan ini sebenarnya sudah tercium sejak 5 tahun silam. Saat itu, Ririn mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dan memulai hidup baru. Namun sayang, Ririn tak mengungkapkan alasan yang mendorongnya untuk berpisah. Karena Ririn itu sebenarnya sudah dari 5 tahun yang lalu sudah bolak-balik konsul. Cuman memang saya bilang bahwa sudahlah, coba dipertahankan lagi gitu ya. Iya, perbedaan prinsip aja ya, perbedaan prinsip dalam banyak hal lah ya. Jadi memang sudah tidak bisa ada kesesuaian lagi di antara keduanya. Puncaknya sekarang lah. Puncaknya sekarang lah, makanya memang keduanya akhirnya mungkin memang sama-sama mencoba dan memang sama-sama tidak dapat rukun lagi gitu ya. Sudah tidak ada kesesuaian ya. Kalau nominal itu paling nanti akan dibicarakan ya, Bu. Dan mungkin mengenai nominal kita tidak akan membicarakan secara terbuka ya. Nah, itu adalah suatu hal yang menjadi rahasia gitu ya, menjadi privacy dari pribadi dari permohon dan termohon yang mohon bisa kita hargai lah, kita hormati.